Kamu ngakunya sama Bu Dewi kamu nginep di tante kamu. Tante kamu yang mana? Mau belajar jadi lonte kamu? Kayak gini alasan biar istirahat mau dimengerti. Dasar anak iblis. Astagfirullah. Mama ke Jogja malam ini juga. Potong leher mama kalau nggak bisa nemuin kamu. Oh, Juli. Sekarang barusan Jam 7.57. berarti setelah kamu sadar ya? Iya. Ya wis. Ya Allah. Aduh, sampai segitunya perkataan orang tua kepada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini malam hari ini kita kedatangan tamu. Ini Mbak Ayu, Nikita Ayu. Ya. Ya, Nikita Ayu. Mbak Nikita Ayu ini syahadat tuh tahun berapa ya, Yuk? 2016. 2016. Ya. 2016 bulan Juni. pertengahan tahun ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau dihitung sudah berapa tahun nih 5. masuk Islam? Tahun kelima ya. Ya. Masuk tahun kelima berislam. Masya Allah. Apa nih progresnya, sudah bisa apa aja? Ngaji udah bisa? Jadi sudah, alhamdulillah. Sudah apa? Iqra apa Quran? Al-Quran sudah. Masya Allah. Udah hafal berapa surat? Berapa ya? Surat-surat pendek, insya Allah alhamdulillah sudah. 30 ya berarti ya maksudnya Ya. ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, salah satu yang menarik nih ceritanya dari dulu pas awal-awal ketemu itu drama. Iya nggak Yuk? Iya betul. Nah, awal-awal pertama kali masuk Islam kan menghubungi Mall Center Yogyakarta. Betul. Yang menghubungi siapa duluan? Tante. Tante. Iya. Tante Ayu Muslim ya. Betul. Muslim. Mm-mm. Boleh ceritain nggak Yuk? Boleh. Kenapa kok Ayu beda sama Tante? Artinya dalam beragama ya, beriman kan beda kan? Tante kan Muslim ya. Nah Ayu kan beda dan waktu itu mau syahadat. Kenapa kok sampai Ayu bisa beda agama dengan Tante? Jadi keluarga besar itu Islam, orang tua kandung Islam, akhirnya Islam. Habis itu setelah itu kelas 3 orang tua kandung pindah ke non. Setelah itu Ayunya ikut dibawa ke non, tapi tanpa persetujuan, jadi langsung dibawa begitu saja untuk seperti didoktrin gitu, kayak didoktrin gitu. Terus nggak lama tinggalin di asrama non sampai SMP. Asrama mana? Boleh nggak sebutin aja, nanti kita bisa. Asramanya? Boleh. Di, Marganingsih Muntilan. berarti berapa tahun tuh di asrama? Di asrama dari kelas 4 SD? SD sampai kelas SMP kelas 3. sampai kelas 3 asrama ini. Iya. Berarti pendidikan semua memang di set secara Katolik ya berarti ya? Iya betul. Setelah SMP SMA di mana? itu belum, malah SMP masih non, terus SMA-nya di Jogja, di Bantul sini SMM. Gitu. Tuh, Itu masih Katolik juga? SMA masih SMA ya? masih. Terus saat titik di mana Ayu memutuskan kayaknya ini masuk Islam aja deh gitu, itu waktu kelas, sebenarnya dari kelas 2 SMA. Itu udah agak-agak linglung, udah agak-agak aneh pelajaran agamanya gitu. Karena yang banyak bertanya aku sama gurunya, kenapa gitu. Itu SMA SMA Islam atau umum atau Katolik juga? Itu umum Ya? Islam juga ada umum, itu negeri tapi Oh negeri. SMA-nya negeri, cuman yang situ kan agamanya sendiri-sendiri pelajarannya. Jadi ditanyain sama aku, ditanya ini apa
sebenarnya Roh Kudus kan ada tuh, ceritain Roh Kudus tuh apa gitu, Bapa tuh gimana, Allah tuh gimana. Dulu kan kalau di Katolik kan Allah ya. Kan. Terus terus yang dijawab selama dari kelas 2 sampai aku kelas 3 pertanyaanku itu aja, tapi gurunya jawabnya muter aja gitu. Jadi aku nggak mudeng gitu. Terus habis itu setelah itu nggak ada kontak sama orang tua juga, nggak ada kontak sama tante juga. Nah kebetulan ada tanteku satu itu yang nanyain gitu. Aku nanya kritis gitu loh. Cuman suatu ketika aku dengerin malam takbir. Itu kan malam takbir itu kan malam takbir kan Allah Akbar Allah itulah. Terus aku keluar terus ke depan masjid, diem aja di depan masjid itu. Cuman dengerin malam takbirnya tuh kayak merinding gitu. Itu aku dengerin itu waktu kelas 2 itu aku dengerin malam takbir. Terus habis itu kok kayaknya enak ya Ramadan gitu. Kayaknya cuma ngebatin tapi nggak yang sampai gitu. Tapi kok aku bisa ya di Katolik tuh kenapa gitu. Baru bisa mulai kritis kayak gitu. Nah, terus aku tanya sama tanteku, kebetulan tante itu ada kontakku. Aku tanya, tante menjelaskan Allah itu satu gitu kata tante. Allah itu satu katanya. Terus kok bisa satu, aku bilang kayak gitu kan. Terus Bapak siapa? Kamu itu katanya yang Yesus itu siapa? Dia bilang kayak gitu kan. Itu Allah. Terus kamu menyembah gitu. Terus aku bilang maksudnya gimana? Aku tetap nggak ngerti kan pertamanya. Terus aku baca-baca lagi, aku terus lihat videonya Zakir Naik. Lihat videonya, jadi nggak langsung gitu loh, Mbak. Jadi nggak langsung, aku tetap proses lihat videonya Zakir Naik. Terus aku bergaul sama orang Islam di sana yang di sekolah aku itu. Terus aku lihat videonya Zakir Naik, masalah babi haram lah apalah gitu. Terus itu aku juga lihat Zakir Naik. Terus dia pas ngajar itu loh, kajian itu aku juga lihat. Terus ternyata udah mulai yakin. Nah aku baru hubungin tanteku, aku mau masuk Islam kayak gitu. Terus Allah itu satu, esa dan nggak kelihatan wujudnya gitu. Terus Allah itu satu gitu. Terus abis itu akhirnya aku nggak tahu kan gimana nih, aku mau masuk Islam tapi nggak tahu caranya gimana. Nah akhirnya itu posisi aku masih sekolah, sampai aku mikir tak lulus dulu aja gitu, takutnya pendidikanku tinggal gitu, sekolahnya nanggung ya kan. Terus habis itu lulus SMA tuh udah hubungin tanteku. Nah barulah tanteku yang bantuin, nyarilah Walaf Center Yogyakarta. Ketemunya Pak Amro sama Mbak Liana kan pertama kali itu. Terus habis itu aku sebelum itu kabur dari SMA itu. Boleh nggak aku ceritain? Boleh kan? Nah sebelum itu dari SMA itu aku kabur, maksudnya kan takut kan sampai orang tua tahu gitu kan, karena kan ketat banget ya. Terus habis itu aku ngomong lah gitu. Terus aku ngomong lah mau ikut tante, tapi nggak bilang kalau mau masuk Islam gitu, belum pertamanya. Mau ikut tante kayak gitu. Terus ya udah, terus saya itu dikatain gitu gitu. Terus dikatain lah gitulah, pokoknya dikatain sama orang tua sendiri dikatain. Padahal itu aku belum bilang aku mau Islam, belum, cuman aku cuma baru bilang mau pergi ikut tante gitu. Nah itu tapi tahu tante ini Muslim gitu. tahu nah, pasti dia feelingnya dibawa nih gitu. Tapi kan bukan karena tante kan, karena diri sendiri gitu, karena kan nggak dipaksa. Terus di situ barulah ketemu Pak Amro sama Mbak Liana, terus nyamperin ke bandara itu, ke tanteku itu. Terus akhirnya syahadat di Masjid Kauman, Masya Allah udah itu 2016. Terus aku takut gitu sebenarnya, tapi habis masuk Islam alhamdulillah lebih baik, walaupun masih tetap lika-likunya ada kayak gitu. Sampai sekarang masih belum ketemu sama orang tua? Belum, aku nggak tahu mukanya kayak gimana juga gitu. Nah dengan orang tua yang sampai detik ini belum bertemu, Ya kangen belum. nggak? Ya kangen, tapi nggak tahu gimana wajahnya. Ya inget tapi ya kangen, harusnya kan gimana pun kan mama ya, tapi tetap kangen gitu. Ada nggak upaya Ayu untuk bisa menghubungi mama? Ada, sudah sering, tapi nomor aku diblokir.
terus nggak direspon gitu. Sempet aku hubungi, dia bilang nggak usah hubungi aku lagi gitu, aku sibuk. Kayak gitulah Itu mama. apa sih? Kenapa sih mama kok sampai segitunya ya? Ya itu mungkin nggak tahu sifat karakternya yang mungkin keras gitu. Cuman mungkin caranya sayang tapi salah gitu kali gitu. Dan Terus, mungkin masih ada kekesalan ya dari mama agama. ya mungkin. Dulu waktu pertama masuk Islam, apa yang mama ucapkan ke Ayu yang paling ekstrim? Anak iblis. Katanya apa? Anak iblis katanya. Iya waktu itu aku sih makasih banget sama Pak Amro sama Mbak Liana. Waktu itu sampai nomorku diganti, dibeliin kartu, ini sampai sekarang masih aku pakai kartunya. Ini kartunya sampai sekarang masih aku pakai Telkomsel. Gak mau ganti-ganti nomor ini soalnya bersejarah banget. 5 tahun loh nomor Telkomselnya masih tuh. Nomor yang Terus waktu itu ya. nomor yang waktu itu karena yang benar-benar dari sama mama tuh dicariin terus sampai didukunin aku masuk Gojek, koran semua di Jogja, dikira hilang. Iya. Mama sampai sebegitunya ya? Iya, sampai mau dipanggilin polisi. Padahal aku Dikejar di mana gitu ya? Iya, padahal aku di shelter dulu itu di shelter aku. Padahal aku di shelter terus sampai didukunin apa padahal enggak, aku baik-baik saja gitu. Terus habis itu sampai itu HP-nya juga sama Pak Amru, mungkin Pak Amru kasihan kan sama Mbak Liana juga kasihan, kayak tega udah ganti aja nggak usah dilihat HP-nya gitu. Jadi diganti nomor, udah agak ini, udah agak tenang. Katanya anak iblis bukan anak manusia gitu. Nangis lah, mau dibunuh lah, apalah. Aduh, gimana aku takut. Nah itu terus akhirnya dikawal sampai ke Padang aja, dikawal di bandara, ya Allah. Jadi sempat ngungsi juga ke Padang. Ngungsi, iya bener-bener. Itu drop banget sih, itu drop banget sampai sekarang nggak tahu orang tua kemana, tapi masih non posisinya. Cuman tetap pengen lah gitu ya, kalau ada hidayah, alhamdulillah mama. Tetap didoakan ya. Gitu. Semoga nah itu tapi ekstrim banget. Karena aku dulu masih kecil, anak pi lah gitu. Masih kecil. SD, kan? Masih kecil. Pas mualaf juga masih habis lulus kan, belum buntu gitu loh, buntu banget, belum ada ilmu apa-apa gitu. Ya udah. Kayak gitu Mbak Lena. Boleh tanya nggak ini kesannya Ayu gimana ketemu dengan saudara-saudara Muslim umumnya ya, khususnya dengan saudara-saudara di Mall of Center gitu. Kan sudah berjalan 5 tahun ya kita kenal gitu kan. Kesannya Ayu gimana sama teman-teman di Mall of Center Yogyakarta? Alhamdulillah sih ngajarin banyak banget karena 5 tahun itu kalau buat mualaf itu bukan waktu yang singkat ya, itu kan udah panjang. Jadi alhamdulillah hidup lebih baik dan tetap aku apapun yang terjadi aku ingat karena Allah udah gitu. Apapun yang terjadi, soalnya sampai sekarang yang nolongin aku kan bener-bener nggak ada siapa-siapa, orang tua nggak ada, saudara jauh, nenek jauh gitu, berdiri di atas kaki sendiri itu kalau bukan Allah yang nolongin siapa lagi. Itu aku percaya, makanya aku mualaf itu aku percaya. Terus aku udah percaya nyatanya sampai sekarang sehat alhamdulillah, nggak sakit alhamdulillah gitu, masih bisa bernafas banget alhamdulillah gitu. Jadi aku ngerasa Islamnya tuh kayak ke bawah gitu, kayak ngalir terus dah gitu. Aku merinding. Insya Allah lah gitu. Jadi baik. Jadi memang ini kan kita nggak ketemu juga cukup lama ya. Sempat di Semarang juga ya. Iya, kerja terus. Jadi di Semarang, terus sekarang balik pindah ke Jogja, kerja juga di sini. Di Jogja sudah berapa lama nih? Yang terakhir ini? 2022 tahun. 2 tahun ini. 2 tahun ya? 2 tahun. Setahun atau 2 tahun? Iya. Iya, masih keep in touch juga sama Ayu walaupun kita jauhan ya. Iya, jauh banget. Kita masih Iya. Menjalin Silaturahmi, hubungan. walaupun hanya via WA, Iya, chat betul. gitu. Masya Allah. Aku terkesan tuh pas kamu drop itu ya, waktu mama sampai marah banget, sampai dicariin, sampai mau didatengin, mengerahkan banyak bala tentaranya gitu ya. Aku masih ada videonya Ayu. Iya Bu. Aku nangis, jangan nangis. Pak Amru ngapain? Masih ada
Ayu nih. Mana? Iya loh. Kamu ngakunya sama Bu Dewi kamu nginep di tante kamu. Tante kamu yang mana? Mau belajar jadi lonte kamu? Kayak Iya. ini alasan biar istirahat mau dimengerti. Dasar anak iblis. Astagfirullah. Mama ke Jogja malam ini juga. Potong leher mama kalau nggak bisa nemuin kamu. Kalau kamu nggak bisa mama temuin berarti kamu tidak ada di Jogja. Tanggal berapa itu? Juni kan? 19 Juli. Oh, Juli. Sekarang barusan. Jam 7.57. Berarti setelah kamu sadar ya? Iya. Ya wis. Kayak bentar. Kayak gini ya. Bentar. Iya loh. Itu mama. Masih ada videonya ini, tapi aku mukanya kayak nggak terurus. Mukanya di sini nggak terurus banget. Cerah sekali. Ya Allah. Aduh, sampai segitunya perkataan orang tua kepada anaknya. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan mama bisa dapat hidayah juga. Amin, ya Allah. lembutkan hatinya, ya. Allah bukakan pintunya untuk mama supaya mama juga bisa mengenal Islam, bisa masuk Islam gitu ya, mengenal bahwa memang Tuhan itu cuma satu. Jadi mudah-mudahan mama dan keluarga saat ini diberi kelembutan hati, Allah bukakan pintu hidayah. Kita ya jangan berhenti berdoa, doa Amin. mama, Iya, Mbak sebut Diana. namanya mama selesai sholat, doakan mama. Insya Allah Amin. kita nggak ada yang tahu ya, Iya, betul. semua nggak ada yang tahu, Betul. dari Allah gitu. Betul. Terus kita kan minta lewat doa itu, dan kekuatan doa tuh masya Allah. Masya Allah, benar-benar balik. Ya kan? Nah mudah-mudahan nih setelah ini planningnya Ayu ke depannya Allah Amin. mudahkan, Allah Amin. lancarkan, Allah Amin. ridhoi ya. Amin. Ya Allah. Jadi jangan patah semangat, terus berjuang. Insya Allah selama kita masih punya Allah, pegang Islam sebagai agama, iman kita teguh, pasti akan Allah berikan jalan keluar terbaik. Amin, Mbak. Gitu, yang kita nggak pernah sangka-sangka. Gitu. Ada mau disampaikan nggak buat teman-teman mungkin yang saat ini posisinya sama kayak Ayu waktu itu? Kan di luar sana kita nggak tahu ya. Teman-teman yang pengen masuk Islam tapi takut, masih apa ya? Takut sama orang tua, takut sama keluarga, takut sama lingkungan, sama teman-teman gitu. Kalau tuh pesan Ayu, jangan takut. Tuh pasti Allah nolong, insya Allah. Pasti ditolong. Jadi nggak mungkin ditelantarin gitu. Ada dalam keadaan apapun, insya Allah ditolong, dan jangan takut. Karena saudara Islam juga pasti merangkul gitu. Jadi adem, masya Allah gitu. Ya, berarti Ayu udah ngerasa ya bahwa masuk Islam bukannya kehilangan saudara, malah diganti dengan saudara-saudara yang baru, Iya, yang betul. sayang juga sama Ayu, yang tulus juga sama Ayu gitu ya, atas izin Allah ya gitu. Masya Allah, mungkin itu ya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Udah, aku mau nangis nanti, gak malu. Mungkin itu ya, sekilas tadi cerita dari Ayu yang sudah berislam, masuk menginjak tahun kelima memeluk agama Islam, dan alhamdulillah masih teguh, kuat, dan semakin kuat insya Allah Amin. setelah ini ya. Dan kami juga sangat bersyukur gitu, bahwa teman-teman dari Mu'alaf Center Yogyakarta, dari sahabat-sahabat Mu'alaf Center Yogyakarta masih terus mendukung dakwah kami. Dan Masya Allah, tugas kita bukan hanya mensyahadatkan, tugas kita bukan hanya sekedar euforia di awal, tapi bagaimana teman-teman Mu'alaf ini bisa menemukan keluarga baru, yang hubungan itu tidak hanya sebatas seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tapi bisa sampai bertahun-tahun, dan bahkan mungkin nanti sampai ke jannahnya kita bisa Jadi Masya Allah, dalam waktu 5 tahun ini seneng nggak Yuk? Seneng. Masih tetap berhubungan, tetap dengan keluarga di Iya, masih senang, masih sering kesini. Karena ibaratnya lahirnya di sini gitu. gitu ya, bahwa hubungan akidah ini memang luar biasa erat gitu. Saat kita sudah satu tujuan, satu visi, satu misi karena Allah, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan saudara-saudara dan teman-teman yang memang juga karena Allah kita, lillah. Nah itu mungkin dari kami tim Mu'alaf Center Yogyakarta, sekilas balik perjalanan dari Mu'alaf Nikita Ayu. Mudah-mudahan kisahnya Ayu ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana bahwa memegang teguh iman itu penting gitu ya. Saat
hidayah itu sudah datang, maka harus kita jaga, harus tetap istiqomah gitu. Terima kasih, tetap dukung dakwah kami Mualaf Center Yogyakarta dimanapun teman-teman berada. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siap dinikahin nggak ini? Ini Pak Amru masih menghibur, berusaha menghibur lagi kayak gitu. Kamu udah panik. Iya. Kemarin emak-emak yang sadat nih. Iya, aku merinding ya. Mama aku juga nggak tahu lagi di mana. Aduh, papa aku apa lagi?